Ini Assalamualaikum warahmatullahi Apalagi? wabarakatuh. Artis artis. Allahumma sholli wa sallim. Digandani nih kayak yang di TV. Bijalali wa tamalika ala kulli ibadika wa asrafi abbalik. Asajir arabi wal ajam wa imani wa ilahi taibati wal haram wa tahkimani bilisanir bidan wa mabahayani wal hilmi wal hikmati wal hizam abil qafin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ziru syarafain ya Rabb Ziru syarafain ya Rabb Ziru syarafain ya Rabb Ya Rabbi karaka wa ta'zima Roja. Capek. Bapak deh. Tidur, ada pada tidur. Wa mawalina adina bil Umar Usman الحسن ثم الحسين وعمتية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي كل شفاعته لكل حول من الأحوال المكافئين يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الأولين والآخرين والوليد من العرب ومن عدم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا زمري وسالم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam, sehat wal afiah, taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk di Masjid Nurul Hidayah guna talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, niat soleh kita, usaha kita, setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus diantaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, Ustaz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Satria Gunawan, Bapak Fauzi, Bapak Haji Hussein Fauzi, Bapak Marzuki Haji Abdul Aziz Ustaz Haris, dan seluruh daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu. Insya Allah tak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'azim saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, jamaah kita yang sakit diberikan kesehatan panjang umur di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir diberikan keberkahan rizki, keberkahan umur, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi, thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin, thumma ila arwah sayyidina Muhajirullah Ahmad bin Isa العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع سادتنا آل أبي علوي، شرك الأرض إلى مغاربها، وثم إلى أرواح شيخ مربي رؤيا عبد الله بن مرشاتي الحسن وحسان بن عبد الله بن مرشاتي، سيد والد عبد الرحمن محمد سنقا والحبيب الشيخ حسن العطس بن محمود العطس وعلي بن أحمد بن شهاب، وثم إلى أرواح الأستاذ حجي مرتا بن حجي ساوي بن بواسان، وثم إلى أرواح جماعة أهل مسجد نور الهداية، وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وينفعنا يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم من ديني والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الحق وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك شر علينا من خزائن رحمتك الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله عنه Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya, pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana biasanya kita membaca fiqh nikah, sekarang kita membaca kitab Fawaidul Mukhtarah. Ya, dikarenakan Al-Faqir masih capek, ya belum sempat murajaah karena tadi ada perayaan Maulid ya, di pondok pesantren yang Al-Faqir belajar di sana. Nah, jadi belum sempat murajaah, jadi kita ngaji kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, kalau yang megang kitab halaman 590 atau 591. Bismillahirrahmanirrahim. An-naumu bada subhi yudhibul barakatar rizki. Ya, di sini menjelaskan tentang zikir atau adab-adab ketika tidur. Ya, jadi pentingnya adab. Kita masuk kamar mandi ada adabnya, ada zikirnya. Sebelum masuk kamar mandi, sesudah ada, melepas pakaian ada, memakai pakaian ada, ya ketika ingin tidur adab-adabnya ada. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, naumul alimi khairun min ibadatil jahili atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya orang yang ngaji, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh ibadah dia sholat tapi tidak disertai dengan keilmuan, maka lebih baik tidurnya orang yang alim, orang yang ngaji, orang yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena dia tidurnya pakai adab, tidurnya pakai sunnah-sunnah, tidurnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus atau yang kita usahakan untuk kita amalkan sebelum kita tidur, agar setiap gerak-gerik kita, baik kita tidur, kita terbangun, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu Allah cabut umur kita kapan. Apa habis tidur nggak bangun lagi, ya banyak gak contohnya, habis tidur nggak bangun lagi, ya, keterusan, keenakan, terus dibilang capek banget ya Rob, pengen istirahat yang lamaan dikit, lama bener banyak gak banyak ya. Makanya ada zikir-zikir yang mungkin itu zikir terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjelaskan adab-adab dan zikir sebelum tidur. Di sini dikatakan an-naumu ba'da subhi yudhibul barakatar rizki wal umri. Tidur setelah subuh bisa menghilangkan keberkahan rezeki dan umur. Tidur habis subuh. Ya, tidur paling subuh paling enak. Ya. Sama tidur kapan? Salah, lagi khotib. Ente susah tidur sholat Jumat deh, ya. Apalagi yang khotibnya model-modelnya lama, ya, kagak lihat jam. Makanya ini jam yang gede ditaruh sono no.
Biar kelihatan. Belum ada Haji Ajis OTW, kata Haji Ajis OTW. Tempatnya belum ada OTW. Bercanda doang aneh biar kelihatan jelas. Kadang memang penyakitnya orang kalau dia megang mic lupa berhenti. Ada yang begitu, lupa asik cuma yang dengar enak. Kelamaan kayak ibarat obat kebanyakan enak kan. Nasihat kebanyakan orang begitu juga. Jangankan orang yang nggak pernah dengar nasihat, kita nih yang sering ngaji, yang sering dengar nasihat malam Kamis Ustaz Tahap, malam Ahad Al-Fajr, malam-malam lain antum ngaji di tempat lain, kira-kira kok lama enak juga. Bagaimana orang yang baru ngaji? Jadi kita sepandai pinter-pinter deh pinter-pinter sehingga tidak kelamaan. Dikatakan di sini naumu ba'da subhi yudhibu barakatir rizki, bisa menghilangkan keberkahan kita punya rezeki. Wal umur, dan juga umur. Lianna barakata hadhil ummah fil bukuri, karena keberkahan umat Nabi Muhammad itu ada di pagi hari. Makanya Nabi SAW pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahkanlah umatku di waktu pagi. Jadi keberkahan itu dibagi-bagiin di waktu pagi, Pak. Jadi jangan sampai kita tidur, jangan sampai kita dalam keadaan tidak terjaga. Minimal kita zikir, atau ada yang mengisi baca Quran satu ayat, nggak apa-apa, ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kita kerja habis subuh berangkat kerja ya di mobil lah, sambil zikir, subhanallah, astagfirullah, sholawat. Jangan pegang tasbih deh, nanti nabrak. Lisan aja deh, zikir, sholawat. Minimal kita isi waktu tersebut dengan ibadah. Wahwa ba'da salatil fajri ila tulu'il syamsi. Yang dimaksud pagi tersebut adalah setelah subuh, setelah fajar sampai terbitnya matahari. Nah, nanti dijelasin lagi Ustaz Jadi dianjurkan habis subuh kita jangan tidur. Apalagi sekarang subuhnya jam berapa ini? Jam 4. Lewat berapa itu? 10, 15. Cepet sekarang. 5:30 udah terbit tuh, bye-bye. 5:30 udah terbit tuh. Kadang maju, kadang mundur dikit. Nah, maju, terbitnya cepat sekarang. Hati-hati kesiangan. Maulid di mana-mana hadir subuh kesiangan. Kalau kata guruannya dapat kampak hilang pisau. Dapat pisau hilang kampak kembali. Dapat pisau hilang kampak. Bahlul namanya. Kalau tahajudnya masya Allah subuh kesiangan. Jangan sampai gitu pahala wajib nggak sebanding dengan pahala sunnah, berkali-kali lipat nggak sebanding pahala wajib. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, an-naumu salasati anwa. Tidur itu ada 3 macam kata ulama. Pertama, naumatul kharaq. Tidurnya kharaq ini bisa bohong, bisa kedustaan, bisa kebodohan atau kekurangan. Tidurnya orang yang bodoh gitu aja deh. Wa naumatul khuluq, dan tidurnya orang yang berakhlak. Wa naumatul humuq, dan tidurnya orang yang sangat bego nih. Humuq bego banget. Makanya beda tuh antara jahal, ablah. Kemarin dibahas kan di nikah tuh ada safi, ada ablah, ada jahal, ada banyak tuh. Junun nomor 1 tuh junun nih, udah nggak ada otaknya sama sekali, udah nggak ada akal, gila udah. Nah ini homok lebih parah daripada jahal, daripada bodoh. Tapi bahasa Indonesia sama. Paling kalau diartikan ya bahasa kasarnya bego kali ya, blow on. Kalau bodoh kan halus. Fanaumatul kharaq, naumatud duha. Tidurnya orang yang bodoh adalah di waktu duha. Di waktu duha itu tidurnya orang yang bodoh. Kenapa? Li'annahu sa'atun
yaqsimullahu ta'ala fiha rizqa bainal ibad. Karena tidur di waktu duha adalah waktu yang Allah Ta'ala bagikan kepada hamba-hambanya rizki-rizkinya. Makanya kita sholat sunnah, sholat duha. Makanya sholat duha kata ulama untuk menarik kita punya rizki. Makanya Al-Fagir pernah dengar dari guru Al-Fagir Habib Umar, la faqra ma'ad duha wa la ghina ma'az zina. Enggak ada kefakiran kalau orang sering sholat duha. Dan tidak ada kekayaan kalau dia sering berzina. Nggak ada istilahnya ya, orang zina ini menghasilkan kekayaan, keberkahan dalam rezekinya. Ya. Makanya duha jangan pernah ditinggal. Ya, paling banyak 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat salat duha. Paling sedikitnya 2 rakaat. Tapi Anda punya guru Habib Umar pernah ngomong, gimana nggak ngamalin sih? Kalau ente mau kaya 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, nggak pernah tinggal tuh beliau. Ya, 4. Anda selalu lihat. Kenapa Anda selalu lihat? Karena di pondok beliau pas waktu sholat duha di majelis. Ya, kita lihatin. Ya, nggak pernah lepas sholat duha. Kalau kita 2 rakaat, paling banyak atau mantep banget udah. Jarang 8 kalau ditontonin mertua baru 8. Ya ada mertua, ada guru baru. Ya. Terus yang selanjutnya wa naumatul khuluq. Ya, tidurnya orang yang berakhlak. Yallati amara an-nabiyyu biha ummatahu. Ya. Faqala qilu fa inna syaitan la taqil. Yang kedua adalah tidurnya orang yang berakhlak, yaitu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kilu, ya, gailulah lah kalian, ya tidur gailulah lah kalian, fa inna syaitan la taqil, karena sesungguhnya syaitan tidak gailulah. Ya. Jadi gailulah itu ya tidur sebelum zuhur, ya sebelum zuhur. Ya sekitar jam 10-an, ya, jam 9 untuk mengisi tenaga untuk bergadang atau sholat malam. Nah ini sunnah, ya. Wahya sunnatun fi ghairi yaumil jum'ati liman kana lahu qiyamul laili aw saharun fil khair. Gailulah ini nama lain, ya, nama gailulah yaitu tidur qabla zawal, sebelum zuhur, yaitu sunnah, ya, hal yang disunnahkan kecuali di hari Jumat. Ya, jadi gailulah itu sunnah, ya, sekitar jam 10 kita tidur, ya, buat ngisi tenaga buat nanti bangun malam, ya. Dan bagi orang yang ingin bangun malam atau begadang di dalam kebaikan, sunnah gailulah. Ya, Anda punya orang tua biasanya tidur jam 10 tuh. Ya, dari subuh dari malam kagak tidur terus. Sampai sholat duha, habis itu buka warung, kadang buka warung. Jam 10, jam 9 baru tidur. Istiqomah begitu. Kalau kita ba'da subuh ala tua, kita habis subuh pada tidur langsung la wirid wala dzikir wala salah, wala salawat wala duha, bangun johor. Ala kulli hal, ya. Jadi disunahkan kita gailulah. Ya qala yaqilu, kalau qala yaqilu tuh gailulah. Kalau qala yaqulu ya berkata. Ya, itu bahasa Arab, beda dikit doang, ya. Qala yaqulu berkata. Qala yaqilu tidur siang, ya, tidur gailulah sebelum zuhur. Wa naumul humki an-naumatu ba'dal asri, dan tidurnya orang yang bego, ya, itu tidur di waktu asar, setelah asar. Ya, setelah asar tidur. La yanamuha illa sakran aw majnun. Ya, tidak tidur di waktu tersebut kecuali orang yang mabok, ya, atau orang yang gila. Ya. Kenapa sih ini di waktu asar ini tidak diperbolehkan? Dan ulama banyak membicarakan bisa menyebabkan gila, pikun, dan lain-lain.
Ternyata ketika Al-Faqir belajar ilmu ruqyah, ternyata di waktu asar itu portal-portal gaib terbuka dan bisa menyebabkan ya orang tersebut linglung. Dalam Imam Ghazali juga bahas dalam kalau nggak satu kitabnya kalau nggak salah kimia sa'adah wala kalau nggak salah dibahas sama Kiai Imron tuh. Jadi hal yang bisa menyebabkan linglung atau error dia punya akal tidur di waktu habis asar ya. Jadi hati-hati ya. Jangan biasain ya, kalau sesekali mungkin apa-apa deh ya, baca doa, baca zikir sebelum tidur agar dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya an-naumu ba'dal asri yurisul junun. Nah, nih. Banyak ulama, nggak sedikit kita dengar dari guru-guru kita semua gitu, tidur habis asar nggak bagus, tidur habis asar nggak bagus. Ya, ternyata pas dari ilmu syariat, dari perkataan ulama, dari ilmu ruqyah memang tidak membaguskan, tidak dianjurkan tidur habis asar. Ya. Kalau dalam kitab Majmu' Al-Habib Umar bin Sumaid mufti di Shibam, kota Shibam, beliau mengatakan itu memang sihir dan yang lain-lainnya itu bekerja dari asar terus sampai malam ya, sampai jam 1, jam 12 ke atas baru berhenti. Terus dia masuk sepertengahan malam udah berhenti dia tuh, waktunya orang tahajud, orang ibadah. Terus dari asar maghrib terus tuh. Makanya orang dulu anak kecil nggak boleh keluar maghrib. Coba deh anak kecil karena memang jin-jin yang nggak baik, jin kafir itu di waktu-waktu tersebut sangat aktif sangat aktif, sehingga dulu orang tua kita dulu habis maghrib tutup pintu, nggak boleh keluar, baca ratib, matiin TV, bener gak? Nah, orang tua dulu, orang tua sekarang nonton TV, sinetron, habis maghrib, la wirid wala syekh ya. Padahal memang dianjurkan sama ulama ya. Banyak catatan-catatan oleh para ulama yang mengatakan ya seperti itu. Jadi tidur ba'dal asar yurisul junun, bisa mewariskan gila. Karena ba'duhum lamma sami'a hadza min sahibihi nama ba'dal asar. Ada sebagian mereka tatkala mendengar ya ucapan ini dari kawannya, nama ba'dal asar, dia tidur setelah asar. Liya'rifa sihhata hadzal kalam, untuk mengetahui kebenaran ini omongan. Ada orang ngomong begitu, yurisul junun, nih orang gak percaya temannya. Gua cobain nih, gua tidur habis asar, coba gua pengen tahu. Liya'rifa sihhata hadzal kalam, untuk mengetahui kebenaran ini omongan. Orang dibilangin jangan tidur habis asar, nggak bagus, nggak percaya. Masa iya, gila, atau dia begitu. Buat tidurnya habis asar nih. Walam yastaiqiz illa fi mutassifil lail, dan tidur habis asar dia nggak bangun-bangun tuh sampai sepertiga malam, ya pertengahan malam, jam 1, jam 2 baru bangun. Faja'a ila sahibihi fi dzalikal waqt, maka dia langsung datang ke rumah temannya tuh ada waktu itu juga. Wagala lahu anta taqulu inna nauma ba'dal asri yursul jununa fa ana anamu ba'dal asri wa ma bi minal junun. Ente ngomong tidur waktu asar bisa menyebabkan mewariskan gila, ane tidur setelah asar. Dan ana nggak mendapati penyakit gila. Ane gue tidur habis asar, lu ngomong gila, katanya nggak bisa, nggak katanya mewariskan gila. Gue datang ke lu nih, gue nggak gila. Gala hal hunaka junun fawqa hadzal junun, apakah ada orang gila yang melebihi gilanya lebih dari ente? Taji ila baitin nas fi mutassifil lail, datang ke rumah orang jam segini. Emang ada orang gila seperti gilanya ke ente, datang bertamu ke rumah orang jam 2, jam 1. Fi musafan nas, yang orang lagi pada tidur ente bertamu. Orang gila apa bukan? Au mahadha makna, ya, kurang lebih ceritanya seperti itu ya.
Jadi ada orang nggak percaya tidur habis asar diamalin, ya, masa sih iya, kesel mau datang juga bertamu jam 1 jam 2, katanya gila, nih gua nggak gila. Emang ada orang segila ente? Ya bertamu ke rumah orang jam segini, orang-orang pada tidur ente bertamu. Nah, jadi ala kulli hal ya, tidur habis asar ya ini kata para ulama bisa menyebabkan gila dan bisa linglung ya. Ya. Terus yang selanjutnya min khawasil basmalah, ya, terbilang daripada kekhususan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim lahu sir, ya, ada rahasia-rahasia, ada rahasia sir daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Pak, setiap ayat Al-Quran itu mengandung rahasia yang kadang kita sudah ketahui atau yang belum kita ketahui. Karena ilmu Allah sangat luas. Bahkan Imam Ali mengatakan bismillah saja kalau anda mau kupas 70 ontak mikul tuh kitab nggak bakal mampu. Anda mau kupas, anda kupas bahasa bismillah tuh pretelin sama Imam 70 ontak manggul itu kitab karangan yang beliau tulis nggak bakal mampu. Itu baru bismillah. Gimana terus sampai juz 30. Jadi intinya Al-Quran ini mempunyai rahasia-rahasia. Siapa yang tahu? Yang telah mencobanya. Atau yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang fadilah baca An-Nas, tentang fadilah baca Ayatul Kursi, tentang fadilah baca Suratul Waqi'ah, ini fadilah membaca Suratul Kahfi, ya, Suratul Ra'ad, Yasin, dan lain-lain. Ada dari akhbar Nabi SAW, ada dari mujarrabat daripada para aulia salihin. Ya, beliau baca surat Toha, merasakan hal seperti ini, Allah mudahkan rezekinya, Allah begitukan ini dan lain-lainnya. Itu mujarrabat daripada pengalaman, praktek pengamalan daripada orang-orang saleh. Di sini dikatakan min khawasil basmalah, ya, daripada kekhususan membaca bismillah, anna man talaha inda naumi 21 marrah umina tilka laylah minasyaitan wa min mautil fuj'ah au faj'ah wa umina baituhu minas sariqah. Kata ulama, ya, beliau ini mentaklik lagi dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah mengatakan siapa orang yang membaca ketika tidur bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, ya, umina tilkal lailah minasyaitan, pada malam tersebut dia diberikan keamanan daripada syaitan, dan juga diberikan keamanan min mautil fuj'ah au faj'ah, dari keamanan mati mendadak. Nah, mati mendadak bahaya juga. Kenapa bahaya? Belum siap. Ya kan, kalau sakit siap-siap enggak? Utangnya belum lunas. Kalau diberikan sakit pusing, mudah-mudahan sakit kita nggak berat-berat kalau diberikan sakit. Kan pasti dia kalau sakit megang apa? Megang tasbih, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau dokter udah bilang sebulan lagi Pak. Gimana tuh? Kalau dibilang sebulan lagi, sudah ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ginjalnya. Kira-kira kita enaknya ngapain? Tobat sama Allah, istighfar, sholawat sama Nabi, biar ditolong sama Nabi, diberikan syafaat, nggak ada yang lain kita pengen. Biar matinya husnul. Nah, mati mendadak itu bahaya juga kalau kita belum siap. Ya, makanya berlindung juga, khawatir. Ya, kenapa kita belum siap-siap? Ya tidurnya nggak pakai apa? Nggak wudhu, nggak baca, dan lain-lain, nggak sunnah-sunnahnya nggak dihidupin, mati mendadak. Matinya lagi megang handphone lagi, pas banget lagi cewek lagi. Lagi TikTok kan suka ke spill tuh, ya, iklan-iklan atau apa. Nah ini bahaya, ya. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair, ya, kata Imam Haddad, ya. Imam Haddad salah satu doanya beliau minta Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair, min fujatil khair. Ya Allah, aku minta kepadamu daripada kabar-kabar yang mendadak itu hal-hal yang baik saja. Minta yang mendadak itu hal-hal yang baik.
Wa na'udzubika min fujaati syarr, meminta dan berlindung daripada ketidakbaikan yang mendadak. Minta yang baik-baik aja yang mendadak, dapat duit 10 juta. Di masjid ada yang transfer pembangunan 1 miliar. Kan enak kan, kaget enak gak? Enak. Emang kalau kaget kotak amal dibobok. Mana udah 3 bulan gak diambil itu. Ada goceng gak enak kaget nih. Tapi kalau kaget nih, ya ada yang ngasih duit nih, artis anu ya 1 M buat masjid. Oh enak kaget nih. Jalannya juga enak, orang megang duit 1 M sama 100.000 jalannya beda. 1 M tinggal nunjuk doang, tuh ya 100 M ya, kalau 100.000 beda, jalan nyinjit lagi. Ya. Jadi siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim ketika tidur, nggak banyak Pak, 21 kali, dia diberikan keamanan daripada godaan syaitan, diberikan keamanan daripada mati mendadak, dan wa umina baituhu minas sariqah, diberikan keamanan rumahnya daripada pencuri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa, jais-jais aja, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nggak ada larangan ulama ya yang nggak boleh setelah asar. Bukan nggak boleh ya, nggak bagus ya. Kalau nggak boleh haram dong ya, nggak bagus. Ana suka tidur habis zuhur ya, sebelum asar, capek banget habis ngajar, habis sholat zuhur, nyampe rumah tidur langsung, karena nanti jam 3-an habis asar aneh bangun sholat ngajar lagi ya, ngajar lagi, jadi mesti istirahat ya. Nggak bisa goilulah jam 10 jam 9 tidur pesantren ya, pesantren kita tidurnya habis zuhur, jadinya buat ngisi tenaga untuk bangun malam. Cakep dah Bang Hasan ya. Jadi bismillah ala kulli hal ya. Ustadz boleh gak baca bismillah 100? Boleh saja. Cuma di bilangan 21 itu ada mujarrabat aulia. Aulia mengamalkan 21 ini ada rahasia. Ya, orang yang mengamalkan 21 ini rahasia. Dari pengalaman para orang soleh. Ya, ente mau amalin gak ngamalin ya bodo amat, setelah aja. Bebas aja. Kagak wajib ini ya. 100 apa? Iya. Nggak tahu dah kalau aneh nggak tahu. Kalau aneh nggak belum dapetin. Nah. Iya. Kalau dapat amalan seperti itu, yang harus pertama kali kita lihat Pak Asmari adalah yang memberikan, dia mempunyai sanad gak sampai Rasulullah. Iya, enggak, iya, nah, paham. Enggak semua ustadz yang memberikan amalan kepada kita langsung kita telan mentah-mentah, enggak juga. Nah, iya, paham. Ya, kalau amalan jumlahnya seperti itu tahan nafas, Al-Fakir kurang paham, kurang tahu. Ya mungkin bisa tanya yang lebih paham lagi. Terus yang selanjutnya warada fi ayatil kursi ya. Telah warid daripada Nabi Muhammad SAW tentang faedah membaca ayat kursi. Annaha sayyidatu ayil Quran, yaitu ayat kursi adalah salah satu pemimpin daripada surah-surah di Al-Quran. Wa anna man qara'aha ba'da kulli shalah, kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membaca ayat kursi setiap habis salat, maktubatin, salat wajib, lam yakun bainahu wa bainad dukhulil jannah illa an yamut,
Ya, tidak ada ya di antara dia dan di antara surga yang menghalangi kecuali kematian. Makanya sangat penting habis sholat 5 waktu kita baca ayat kursi. Nggak ada yang menghalangi kita dengan surga kecuali kematian. Ya, makanya Ustaz Sahab, Ustaz Amin suka baca tuh habis sholat suka baca ayat kursi. Ya, yang makmum biar sabaran dikit, dikasih faedah. Ya, biar dapat pahala ada banyakan. Dibaca ayat kursi pada gerutu aja, lamaan. Ya, minimal selagi wiridnya masih wajar, masih normal, nggak apa-apa. Jangan baca wirdul latif, latif lama. Apalagi misalkan, iya, tambahin hizib nawawi, ya, bukan tempatnya. Entar lu sendiri baca nggak apa-apa. Ini kalau habis sholat, zikir-zikir yang ringan tapi mempunyai khasiat yang sangat besar agar orang-orang awam ini terbantu dengan fadilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man qara'aha inda naumi lam yakrubhu syaitanu hatta yusbih. Siapa orang yang membaca ayat kursi tersebut ketika ingin tidur, tidak akan setan mendekatinya sampai pagi hari. Jadi ayat kursi ini juga mempunyai rahasia, Pak. Ilmu ruqyah salah satunya baca ayat kursi juga. Wa ilahukum ilahu wahidul. Terus salah satunya ayat kursi ini sangat ampuh. Bahkan ulama banyak mengarang doa setelah membaca ayat kursi. Ya banyak fadilahnya. Di azan ya. Azan ya, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dina, rabbi zidna 'ilman وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ما رزقتنا ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.